Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong, tentunya di channel belajar bonsai bersama. Oke sedulur bonsai, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya mau menampilkan update untuk proses membuat bahan bonsai waru ekspos akar niagari. Masih ada sekitar 14 bahan yang ada di lahan sini, pas ini di depan rumah agak sebelah kiri ya. Dan mohon maaf untuk teman-teman, mungkin ini nanti agak sedikit berisik karena di sebelah kiri beberapa bahan ini pas jalan raya. Melanjutkan apa yang sudah saya kerjakan di beberapa minggu yang lalu. Pernah saya update untuk teman-teman tip-trik bagaimana menumbuhkan titik tunas baru yang tepat. Toh seandainya nanti mungkin kurang tepat, bisa dilakukan dengan cara sederhana, sambung sisip ya. Nah, di sini di video awal tadi memang sengaja sebelum saya proses, saya lakukan budidaya cangkok untuk los ke atasnya. Terus di beberapa cabang di bawah juga sudah saya lakukan di tahap awal untuk budidaya cangkok, dan saya sudah panen, sudah saya tanam di polybag, dan nanti ke depan akan saya proses lagi menjadi bahan dasar yang lebih maksimal. Jadi sebelum saya lakukan press, di tahap awal saya lakukan budidaya cangkok, kemudian di tahap kedua untuk los pucuknya juga saya budidaya cangkok ke depan, biar kita tidak kehabisan bahan dasar tentunya ya. Nah, tip ini saya lakukan kurang lebih sekitar beberapa minggu yang lalu, pernah saya update untuk teman-teman ya. Jadi sebelum saya lakukan pemangkasan total, juga sayang di atasnya daripada dibuang, kita budidaya cangkok. Seperti halnya kita cangkok ya, kita kupas dulu, tapi tidak saya bungkus, dan alhamdulillah di sini beberapa mata tunas tadi sudah saya seleksi. Saya ambilkan contoh satu bahan ini, dan ada dua bahan lagi yang sudah saya lakukan penyetelan juga, tapi ada beberapa juga yang gagal ya, tumbuh titik tunasnya kurang tepat, bahkan ada yang tidak tumbuh titik tunas sama sekali. Nanti mungkin akan saya lakukan untuk sambung sisip. Di sini ada dua bahan yang sudah saya lakukan untuk penyetelan. Nah, yang jauh di sebelah sana ya, nah itu satu bahan lagi, terus yang satu bahan lagi di sini. Ini dia bahan lagi. Oke, melanjutkan untuk agenda berkegiatan di kebun ground bonsai. Keseluruhan yang di atas tadi sudah saya lakukan panen ya. Nah, masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 bahan. Sini akan saya mencoba melakukan seleksi beberapa tunas yang nanti ke depan tidak dipakai ya. Alhamdulillah beberapa bahan sesuai seperti yang saya inginkan, seperti contoh yang ada jauh di sebelah sana. Ada lagi, nah ini yang tanpa mata tunas ya. Nanti mungkin akan saya lakukan sambung sisip. Kalau tidak, saya dongkel dulu, langsung saya sambung sisip, baru saya tanam di pot. Nah, di sini ada lagi. Oke, satu persatu akan saya kerjakan. Untuk masih ada beberapa bahan ini, saya mau mencoba untuk bahan yang ini ya. Selesai untuk bahan yang keempat, sudah saya lakukan koreksi beberapa cabang, dan saya sisakan dua mata tunas untuk nanti ke depan saya proses di mana. Di sini tentunya
saya membuat kerangka dasar awal ya. Mungkin untuk titik tumbuh tunas seperti ini tidak langsung saya wiring, saya biarkan tumbuh normal dulu, karena di sini presnya juga sangat lumayan lebar ya. Kalau kita perhatikan geser ke sebelah kiri ya, nah ini dia kondisinya sangat lebar sekali lukanya. Ini nanti mungkin ada beberapa opsi untuk tampak depannya, bisa dari sebelah sini ataupun dari sebelah sana. Kalau saya rasa ini enaknya diambil dari sebelah sini ya, nanti bisa di miring ekstrim turun ke bawah. Ini yang untuk lanjutan ke atas. Mungkin untuk proses miringnya saya nunggu batang ini biar agak sedikit tua ya, karena waru sangat lentur sekali untuk kita gerakkan secara ekstrim. Tapi saya tunggu dulu biar nanti tumbuh subur dulu. Mungkin nanti setelah pengerjaan keseluruhan bahan ini selesai, di sini nanti akan saya tambah untuk pupuk kandang ya, pupuk kandang, kemudian ditimbun lagi pakai media tanam pasir kali sama sekam ya, yang akan saya timbun sekian. Oke, next kita menuju ke satu bahan lagi. Nah, ada di sebelah kiri saya. Satu bahan selesai, sudah saya kerjakan. Di sini saya sengaja menyisakan 2 mata tunas, dan ke depan mungkin rencana untuk mukanya kurang lebihnya dari sebelah sini ya. Nah, ini juga sangat ekstrim, untuk pengepresannya lebar sekali. Ini tadi saya kasih salep kambium ya, nanti mungkin kalau sudah kering akan saya kasih ulang salep kambium, karena memang lukanya sangat ekstrim sekali ya. Oke, next kita langsung menuju ke beberapa bahan, dan nanti di akhir video akan saya tampilkan keseluruhan. Ada sekitar 14 bahan di sini setelah nanti saya selesai untuk mengerjakannya. Keseluruhan full 14 bahan sudah selesai saya kerjakan. Untuk proses lanjutan membuat kerangka dasar, dan sudah saya seleksi beberapa cabang yang nanti ke depan saya mau pakai. Nah, ini dia untuk ke 14 bahan yang sudah saya kerjakan. Apa yang sedikit saya tampilkan ini tadi mudah-mudahan menjadi inspirasi, motivasi untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Dan saya mohon maaf untuk teman-teman, mungkin apa yang saya sampaikan atau saya berbagi untuk teman-teman ada sedikit salah kata atau penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf, karena di sini saya juga masih banyak belajar ya tentunya. Untuk teman-teman yang selalu menyimak, mensupport di video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin belum bisa saya tanggapi satu persatu, saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan saya belum bisa menanggapi satu persatu. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya selalu memberi informasi, motivasi, semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Dari saya di channel Bonsai Gembong cukup sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.